Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Suci Sarumpait, SE, MBA, PhD, AKT. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya saya Fani Jani dengan NPM 211031084. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa jawaban dari soal yang telah saya pilih. Yang pertama, bedakan antara sequential product flow dan parallel product flow. Sequential product flow adalah setiap produk diproses dalam urutan langkah yang sama dalam suatu perusahaan dengan 3 departemen, yaitu departemen pemotongan, perakitan, lalu pengemasan. Semua produk diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama, mengalir dalam departemen yang pertama hingga terakhir. Contohnya seperti perusahaan konveksi. Lalu, parallel product flow adalah aliran produk secara paralel bagian-bagian tertentu dari tahap pekerjaan yang dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan ke dalam suatu proses atau proses signal untuk diselesaikan dan ditransfer menjadi produk jadi. Yang intinya dikerjakan bersama-sama kemudian digabung dalam satu proses berikutnya. Contohnya seperti perusahaan perakitan motor atau mobil. Lalu yang kedua, apa itu satuan ekuivalen? Mengapa dibutuhkan dalam sistem perhitungan biaya proses? Jawabannya, unit ekuivalen atau ekuivalen produksi merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai, maupun yang selesai sebagian. Nah, unit ekuivalen ini tidak sama dengan unit-unit secara fisik. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya produk untuk unit produk yang selesai sebagian tidak tersedia. Dengan memperhitungkan unit yang telah selesai sebagian, dibutuhkan cara untuk mengukur jumlah pekerjaan produksi secara tepat yang dilakukan selama periode tersebut. Unit ekuivalen merupakan ukuran yang bisa digunakan. Unit ekuivalen ini harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada unit-unit produk pada persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen biaya. Lalu, saya memilih untuk soal yang nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan laporan produksi? Apa tujuan dari laporan ini? Jawabannya, menurut saya adalah laporan biaya produksi merupakan laporan yang memuat informasi, aktivitas, dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang. Laporan ini sangat berguna bagi bisnis, terutama bagi para pelaku usaha manufaktur. Hal ini bertujuan untuk merincikan informasi apa saja yang dijadikan sebagai jenis dari biaya produksi dan bagian mana saja departemen proses produk, sehingga menjadi dasar penentuan perusahaan dalam menentukan ketetapannya di masa mendatang. Baik, saya Fani Anjani, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.